Salam sejahtera bagi rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Judul Youth Devotion kita hari ini adalah Penghambat Pembentukan Tuhan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada penghambat dalam proses pembentukan Tuhan bagi kita. Dan penghambat itu adalah diri kita sendiri. Manusia itulah yang menjadi penghambat sehingga proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita lambat terjadi atau gagal. Gagal terbentuk sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita tahu sobat muda bahwa kita bagaikan tanah liat di tangan penjunan. Kita adalah tanah liat di tangannya Tuhan. Tuhan punya kebebasan untuk membentuk kita. Tetapi pembentukan itu bisa tidak terjadi, bisa terhambat. Sehingga kita semakin tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Yaitu berkarakter Kristus, berkarakter seperti firman Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berubah dari tidak sabar menjadi sabar, dari malas menjadi rajin, dari tidak percaya menjadi percaya, dari mudah menyerah menjadi tidak mudah menyerah. Berubah dari tidak bisa mengampuni menjadi bisa mengampuni, itu tidak mudah. Sehingga Tuhan memakai situasi kehidupan rekan muda sehari-hari dipakai sebagai alat untuk membentuk sehingga kita berkarakter ilahi. Di sana ada kesusahan, kesulitan, tekanan, penderitaan. Bahkan Tuhan juga bisa membentuk kita dari sukacita, kesenangan, dan sejenisnya. Dan salah satu yang membuat anak-anak Tuhan lambat menjadi seperti yang Tuhan inginkan adalah keras kepala dan bebal. Apa itu keras kepala? Sobat muda, kalau engkau mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara di hati nuranimu, tetapi engkau terus menimbang-nimbang, terus mendebat-debatnya, dan akhirnya tidak pernah mau melakukan kebenaran firman itu, walaupun rekan muda tahu itu kebenaran, sudah pasti kebenaran, tetapi saudara tidak melakukannya. Itulah keras kepala, keras hati. Keras hati ini adalah penolakan kepada kehendak Tuhan, penolakan kepada firman Tuhan. Ini adalah kebebalan hati. Hatinya bebal, jiwanya bebal. Sudah tahu itu dosa. Perzinahan itu dosa. Percabulan itu dosa. Seks di luar nikah itu dosa. Judi online itu dosa. Sudah tahu kebenaran itu, tapi tetap dilakukan dan menolak untuk berhenti. Bukannya berusaha mati-matian bergumul untuk berhenti dan menang dari semua dosa itu. Inilah yang dinamakan kebebalan. Hatinya bebal, hatinya keras. Maka apa yang terjadi rekan muda? Akan Tuhan izinkan proses pembentukan yang lebih keras lagi. Tentu batu yang keras membutuhkan palu yang lebih besar dan hentakan tekanan yang lebih keras, supaya batu yang keras itu lembut, hancur lembut. Tuhan mau hati sobat muda lembut, seperti tanah yang gembur.
yang mudah ditanami sehingga tanaman itu tumbuh dengan baik, lalu menghasilkan buah-buah yang lebat yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Tetapi kekerasan hati, kekerasan kepala, kebebalan hati ini menyebabkan pembentukan Tuhan untuk menjadikan saudara berkarakter ilahi, memiliki karakter yang dahsyat, itu terhambat, bahkan tidak terbentuk sama sekali. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bertobat. Katakan kepada Tuhan, aku mau mentaati firman-Mu. Firman Tuhan mengenai kekerasan kepala ini, keras hati ini. Mari kita lihat Mazmur 95 ayat 7 sampai 8. Sebab Dia adalah Allah kita, dan kita adalah umat gembalaannya, dan domba di tangannya hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang belantara. Kita tahu umat Israel yang mengeraskan hatinya di Meriba, di Masa, di padang belantara itu, akhirnya kita dapatkan mereka mengalami penderitaan, kesusahan, dan hukuman Allah. Oleh sebab itu rekan muda, sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Yesus, mari bertobat dari dosa-dosa. Mari bertobat dari kekerasan hati dan kebebalan jiwa. Mari lembutkan hati. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, lembutkanlah hatiku. Aku mau menjadi orang yang Kau bentuk seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Maka engkau akan lihat perubahan karaktermu itu semakin nyata dan hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah berputus asa, karena pergumulan-pergumulanmu itu dilihat Allah, dinilai Tuhan, dihargai Tuhan, dan tentu ada upah kekal yang akan engkau dapatkan di kerajaan surga. Shalom Aleichem, Beptem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.